Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, ku selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan Hati Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngadidegaran. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan yang akan saya bawakan. Namun sebelumnya mari kita buka dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kau sudah memberikan nafas kehidupan buat kami, berkat yang melimpah buat kami. Sekarang kami tiba saatnya akan mendengarkan renungan hari ini Tuhan. Engkau doakan hamba-Mu yang kami menyampaikan supaya bisa memberkati setiap jemaat-Mu yang menikmati renungan pada hari ini ya Bapa. Dan juga bisa tersampaikan dengan jelas maksud dari renungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam satu nama yang indah Tuhan Yesus Kristus kami. Haleluya, amin. Tuhan selalu punya rencana. Bacaan kitab kita saya ambil dari Mazmur pasal 19 ayat 1-7. Mari kita baca bersama-sama. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Di ayat yang kedua, di situ dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita tahu bahwa alam semesta ini ada oleh karena karya tangan Tuhan. Yang tidak dapat kita bayangkan adalah betapa menakjubkannya saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, merenda seluruh dunia dan segala isinya. Seperti ada tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, ini sangat mengherankan bila ada orang tidak percaya kepada Tuhan atau meragukan keberadaan Tuhan di dalam hidupnya, karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. Daud dalam Mazmurnya juga menulis bahwa orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Itu di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1a. Jadi, orang-orang yang masih menyangkal adanya Tuhan dan tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu adalah pencipta, Tuhan itu ada,
maka disebut orang-orang yang bodoh, orang-orang bebal. Itulah sebabnya Paulus pernah menasehati bahwa perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang aris. Nah, Alkitab juga mengajarkan bahwa untuk kita semua bukan saja hanya mengenal dan memahami Tuhan, itu ada, tetapi juga kita harus mengasihi dan melayani Dia dengan sepenuh hati kita di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya itu pasti ada maksudnya. Semuanya bukanlah kebetulan, melainkan juga ini ada rencananya yang indah untuk kita semua di balik segala sesuatu. Karena itu kita harus percaya bahwa kita harus mengakui bahwa pikiran kita sebagai manusia itu kan sangat terbatas ya, dan tidak mampu menjangkau pikiran dan rencana Tuhan seperti yang diungkapkan oleh pemazmur. Ya, di situ dikatakan bahwa dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Jadi dari sekian banyak ciptaan Tuhan yang tidak bisa kita hitung dengan tangan kita ini, Tuhan itu memang sungguh hebat dan luar biasa. Rencana-rencananya itu sungguh ajaib yang terjadi dalam hidup kita. Itu membuat kita juga semakin, wah Tuhan itu luar biasa ya. Dia bisa menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan beserta dengan isinya, termasuk kita sebagai manusia ciptaannya ini. Nah, ada ide cemerlang yang luar biasa di balik segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan ide itu berasal dari pikiran Tuhan. Nah, jadi langit dan bumi ini mengisahkan betapa agung dan dahsyat pekerjaan tangannya. Sehingga tidak hanya itu juga, Tuhan juga mengatur perputaran musim. Seperti yang tadi kita baca di ayat di kitab Mazmur pasal 19 tadi. Ya, Tuhan mengatur perputaran musim dan cuaca, matahari, bumi, bintang, bulan, itu semua tunduk kepadanya. Nah, kalau kita menyadari akan hal ini, siapakah kita di hadapan Tuhan? Masihkah kita membanggakan diri? Apakah kita cukup puas dengan hanya membanggakan diri kita saja? Siapa yang harus kita banggakan terhadap ini semua? Nah, yang kita patut banggakan adalah karena Tuhan Dia menyediakan alam semesta dengan segala isinya ini untuk kita, supaya kita mau berkarya bagi hormat dan kemuliaan namanya. Sebelum saya akhiri, ada satu kesaksian yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan membuat rencana yang indah buat saya. Di tahun 2023, saya diberikan kesempatan untuk naik level di pekerjaan saya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, Tuhan belum menghendaki saya untuk naik level. Ada perasaan kecewa? Ya, sedikit. Tapi saya percaya bahwa karena saya percaya Tuhan itu ada dan Tuhan punya rencana indah di balik semuanya ini, maka di tahun ini, di tahun 2024, kurang lebih seminggu setelah saya merayakan ulang tahun saya, Tuhan menjawab naik level saya itu di tahun 2024 setelah saya berulang tahun. Jadi ini menjadi kado yang sangat luar biasa buat saya. Saya sadar bahwa ternyata rencana Tuhan itu ada di tahun ini, bukan di tahun kemarin. Dan saya juga bersyukur buat setiap orang-orang yang mau terus mendukung saya, mengingatkan saya untuk kamu punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang menciptakan kamu. Dia yang kalau Tuhan sudah berencana, manusia bisa berbuat apa. Ada satu kalimat motivasi yang saya selalu terapkan dan saya ingat, yaitu adalah rencana Tuhan mungkin tidak selalu kita pahami, tetapi percayalah semua akan indah pada waktunya. Nah, dari situ saya bersyukur, memuji nama Tuhan. Ternyata Tuhan menjawab di tahun ini untuk saya bisa naik level di dalam pekerjaan saya. Nah,
Mari kita bersama-sama terus menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada. Tuhan selalu ada bersama kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi doa-doa kita yang kita naikkan setiap saat kepada Tuhan, kita harus percaya dengan yakin bahwa Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Mari kita akhiri renungan hati sehat pada hari ini dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama belajar bagaimana Tuhan selalu mempunyai rencana di setiap waktunya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu bersama dengan kami dan Engkau selalu membuat kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kami, setiap apa yang menjadi doa-doa kami ya Bapa, tepat pada waktunya dan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, terima kasih buat renungan hati sehat pada hari ini. Semoga apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa memberkati setiap jemaat-Mu di luar sana Tuhan yang menikmati rehat pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam satu nama yang indah Tuhan Yesus Kristus kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.